teman-teman hebat. Hari ini kita akan menelusuri jejak sejarah bangsa kita yang penuh makna loh. Kita akan belajar dari kerajaan tertua di Nusantara, lalu menengok sejarah di tanah Sunda yang megah, dan akhirnya tiba di sebuah daerah yang sangat dekat dengan kita, Cianjur tercinta. Wah, sudah siap? Yuk, kita mulai petualangannya. Kerajaan Kutai Martadipura merupakan kerajaan Hindu tertua yang tercatat dalam sejarah Indonesia. Kerajaan ini terletak di Muara Kaman di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kerajaan ini berdiri sekitar abad keempat Masehi dan menjadi bukti awal masuknya pengaruh budaya dan agama India ke wilayah Nusantara. Keren banget kan? Kerajaan ini dikenal melalui penemuan 7 buah prasasti batu yang disebut Prasasti Yupa, yang ditulis dalam huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Isi prasasti ini mencatat banyak hal penting loh tentang para raja Kutai, terutama Raja Mulawarman, juga tentang struktur sosial dan kehidupan keagamaannya. Nah, raja pertama Kutai adalah Kudungga, seorang tokoh lokal yang belum memakai gelar Hindu. Ini menunjukkan bahwa sebelum pengaruh India masuk, masyarakat Kutai sudah punya sistem pemerintahan sendiri. Hebat ya! Anak Kudungga, yaitu Aswawarman, mulai menggunakan gelar kebangsawanan India. Ia dianggap sebagai pendiri dinasti karena memperkenalkan struktur kerajaan yang lebih rapi. Cucu Kudungga yaitu Mulawarman, jadi raja paling terkenal. Ia terkenal karena kedermawanannya. Bayangin, ia menyumbangkan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Luar biasa banget ya. Tindakan ini menunjukkan hubungan erat antara kerajaan dan pemuka agama dan juga tingginya nilai spiritual dalam kepemimpinannya. Kerajaan Kutai punya sistem pemerintahan monarki yang terpusat dengan raja sebagai pusat kekuasaan politik dan spiritual. Rakyatnya menghormati para Brahmana dan menganut ajaran Hindu Siwa. Kerajaan ini juga diperkirakan punya hubungan dagang dengan India dan wilayah Asia lainnya. Nah, dari kerajaan Kutai, kita bisa belajar bahwa peradaban awal Indonesia sudah mengenal kepemimpinan, keagamaan, budaya tulis, dan nilai sosial yang kuat. Sosok Mulawarman mengajarkan kita tentang kemurahan hati, kebijaksanaan, dan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara pemimpin, rakyat, dan kepercayaan. Sekarang, yuk kita pindah ke tanah Sunda. Namanya Kerajaan Sunda Pajajaran. Merupakan kerajaan besar yang berdiri di wilayah Tatar Sunda, tepatnya di Pakuan Pajajaran. Sekarang dikenal sebagai Kota Bogor, Jawa Barat. Kerajaan ini adalah kelanjutan dari Kerajaan Tarumanagara yang lebih tua dan diperkirakan berjaya antara abad ke-14 hingga abad ke-16 Masehi. Wah, lama juga ya. Kerajaan ini menjadi simbol kejayaan masyarakat Sunda dan salah satu pusat kebudayaan paling penting di Nusantara. Buktinya,
Dalam naskah-naskah kuno seperti Carita Parahyangan dan Bujangga Manik, kerajaan ini digambarkan punya pemerintahan yang tertata, ekonomi yang maju, dan budaya yang tinggi. Keren banget! Raja paling terkenal dari kerajaan ini adalah Sri Baduga Maharaja, yang lebih dikenal sebagai Prabu Siliwangi, di mana di masa beliau kerajaan mengalami masa keemasan. Beliau adalah raja yang adil, arif, dan cinta damai. Prabu Siliwangi membangun berbagai infrastruktur seperti saluran air, tempat ibadah, dan benteng pertahanan. Beliau juga menjunjung tinggi nilai spiritualitas dan adat Sunda. Selain itu, dalam bidang ekonomi, kerajaan ini juga unggul banget. Ada pasar yang ramai, perdagangan luar pulau, dan kemajuan di bidang pertanian dan kerajinan. Wilayah kekuasaannya meliputi hampir seluruh Jawa Barat loh. Sayangnya, pada tahun 1579, kerajaan Sunda Pajajaran runtuh karena serangan dari Kesultanan Banten yang sedang memperluas penyebaran agama Islam di wilayah Barat Jawa. Pusat pemerintahannya pun jatuh. Walaupun begitu, nilai-nilai luhur dari Pajajaran masih hidup di masyarakat Sunda, seperti sopan santun, kebijaksanaan, menghargai leluhur, cinta alam, dan perdamaian. Dari Prabu Siliwangi dan kerajaannya, kita bisa meneladani kepemimpinan yang adil, cinta budaya lokal, dan semangat menjaga keharmonisan. Sekarang, kita tiba di tempat yang sangat dekat di hati kita, yaitu Cianjur. Dulu ada tokoh hebat bernama Dalem Cikundul. Beliau bukan hanya seorang pemimpin administratif, tetapi juga penyebar agama Islam dan pembangun moral masyarakat. Dalem Cikundul membangun masjid, mendirikan sistem pemerintahan, dan menata kehidupan sosial masyarakat Cianjur. Nah, nama Cianjur sendiri berasal dari dua kata. Ci berarti air dan anjur berarti mengalir ke bawah. Cocok banget karena Cianjur punya banyak sungai dan irigasi yang mengalir indah. Dulu Cianjur dikenal dengan pertanian yang subur, lingkungan yang sejuk, dan masyarakatnya menjunjung tinggi adat, agama, dan sopan santun. Meskipun zaman sekarang sudah berubah dan kota semakin berkembang, tapi nilai-nilai itu masih hidup dan menjadi jati diri masyarakat Cianjur sampai sekarang. Keren ya! Jejak sejarah bangsa ini mengajarkan kita bahwa dari kerajaan besar hingga daerah kita sendiri, selalu ada tokoh-tokoh luar biasa yang membentuk jati diri kita hari ini. Yuk, kita lanjutkan warisan itu dengan belajar sungguh-sungguh, menghormati sesama, dan bangga terhadap daerah kita. Karena siapa tahu sejarah besar berikutnya bisa saja dimulai dari langkah kecilmu hari ini di tanah Cianjur tercinta.